Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 231506111. Di sini kita akan membahas terkait dengan algoritma searching, yaitu DFS atau Deep First Search. Kita langsung saja pada permasalahan ini. Saya menggunakan peta Rumania pada buku AIMA, di mana dapat kita lihat di sini bahwasannya terdapat beberapa lokasi kota dengan jaraknya. Oke, kita akan langsung saja. Nah, pada kelas note itu sendiri di sini saya menggunakan init sebagai inisialisasinya, kemudian terdapat function yaitu rep, di mana dari function ini sendiri dia akan mempresentasikan string, representasi string saat akan di print. Kemudian pada bagian function add dan hash itu dia berfungsi untuk membandingkan, kemudian dimasukkan ke dalam set. Lalu terdapat fungsi expand juga, di mana ini menghasilkan daftar node dari anak node itu sendiri. Dan terdapat child node. Pada child node ini sendiri dia itu untuk membuat node baru dari hasil penerapan aksi pada state yang sekarang. Kemudian pada fungsi solution itu sendiri dia bakal mengembalikan urutan state dari root sampai ke titik yang ada. Oke, kita masuk ke dalam kelas problem, di mana di sini terdapat action state. Di sini ini digunakan untuk implementasikan oleh turunannya itu sendiri. Kemudian terdapat result, di mana ini juga perlu diimplementasikan. Dan terdapat path cost ini sendiri untuk menghitung biaya dari suatu transisinya. Kemudian terdapat goal state itu sendiri, di mana kita menggunakannya untuk mengecek nih, dia sudah sampai di state yang kita inginkan belum. Kemudian pada kelas roadmap ini sendiri ya, dengan parameter problem, di sini bisa kita lihat bersama. Ini ada representasi dari peta yang tadi, di mana di sini dalam bentuk penulisan. Bisa kita lihat di sini terdapat kota Red, Zerit, Orodea, Sibiu, Timi, Suara, Lugot, Mihadia, Dogreta, Karayova, Rimicu, Visela, Faragas, Vitis, dan sebagainya. Berikut dengan perbandingan jaraknya itu sendiri. Di mana terdapat juga fungsi action. Pada fungsi action ini kita mengembalikan nilai dari kota tetangga. Kemudian terdapat juga fungsi result, di mana fungsi result ini untuk mengembalikan nih, kalau misalnya kota berikutnya ini valid, itu dia bakal mengembalikan nilai ke next city. Kemudian terdapat fungsi path cost untuk menambah jarak dari graf sebagai biaya jalurnya. Oke, di sini terdapat fungsi deep, terdapat fungsi yaitu deep first search, di mana pada fungsi ini sendiri strike ini dia bakal jadi stuck atau dari daftar node lah yang bakal dieksplorasi, di mana pada prosesnya itu sendiri kita bakal ngambil node dari stuck yang kita put dalam DFS LIFO. Nah, kalau misal state-nya ini adalah goal nih, kita bakal balikin ke solusinya. Tapi jika belum, maka dia akan menambahkan explore lalu expand node ke anak-anaknya. Itu urutannya bakal tetap benar kalau kita pakainya stack ya. Kemudian terdapat if name sama dengan mainframe program mencari jalur. Di sini untuk menampilkan secara visual, di mana pada terminal nanti itu bakal menunjukkan hasil. Bisa kita lihat pada pencarian di sini itu terdapat inisial city-nya red, kemudian kita ingin mencari ke Bukares. Problem itu kita bakal narik nih fungsi dari kelas Romania itu tadi, karena initial city dan goal city kita ambil dari sini. Kemudian kita cari jalur, kita manggil lagi solutionnya, kita menggunakan diverse dengan Romania problem. Nah, ini dapat si pemeriksaan, dimana jika solution path-nya itu jalurnya ditemukan, itu dia bakal menghitung dengan nilai awal current cost-nya itu yaitu 0. Jadi dia bakal terus menambahkan current cost-nya sampai dengan final state. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, dia bakal mengeluarkan output tidak ada jalur yang ditemukan.
Yang di bawah ini juga sama, mungkin biar lebih mudah kita langsung implementasikan saja. Di sini bisa kita lihat untuk dari array ke Bucharest bisa kita di sini ditemukan, tetapi kenapa hasilnya sangat jauh itu sendiri karena pada DFS itu sendiri dia bakal memilih satu node dulu, kemudian dia bakal menelusuri sampai ke dalamnya, kemudian apabila sudah buntu atau tidak ada opsi lagi baru dia akan mundur satu node kemudian memeriksa lagi percabangannya dan begitu terus. Tetapi dalam kasus ini dimana dari array menuju zerit dia memiliki opsi untuk ke Oradea lagi, sehingga dia tidak mundur lagi ke array kemudian menuju CBU, tapi dia akan dari Oradea dia langsung ke CBU di mana jaraknya bisa lebih jauh. Hal tersebut karena pada DFS itu sendiri dia tidak mempertimbangkan terkait dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan, sehingga dia hanya akan mencari dari satu node hingga node tersebut selesai, yang dimana dalam kasus ini dari array ke zerit itu ditemukan opsi berikutnya yaitu ke Oradea, jadi dia akan bernilai sangat besar. Nah, untuk output yang kedua dari array ke London, di mana London itu sendiri tidak ada pada peta ini, sehingga dia akan menghasilkan output nih, tidak ada jalur yang ditemukan karena dia sudah melakukan penelusuran dari dia ini sampai dengan Nen, Pori dan Gurgup, tapi memang tidak ditemukan kota London. Kurang lebih itu saja untuk algoritma DFS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.